Halo, halo, apa kabar Anda semua? Kita seperti biasa kembali lagi. Kita sore ini kita ngobrol dengan Bung Rocky. Kita ngobrolin ternyata unjuk rasa dari desa itu terus berlanjut nih Bung Rocky ya. Kalau kemarin kita kepala desa menuntut eh, perpanjangan masa jabatan 9 tahun dan sekarang ini PPDI namanya Persatuan Perangkat Desa Indonesia ini. Jadi perangkat itu bukan kepala desanya ya, tentu saja staf-staf di kedesaan yang mereka menuntut kesejahteraan. Tapi saya lihat ini kan menjadi tren gitu ya dan seperti biasa kita sih selalu mencurigai betulkah ini merupakan aspirasi mereka murni keinginan mereka atau percampuran antara murni keinginan mereka dan juga kemudian ada yang memfasilitasi mendorong dan itu kemudian akhirnya menjadi satu ada tujuan politik ada agenda politik di belakang itu semua. Ya, itu keinginan yang diorkestrasi. Tentu aparat desa ingin ada kesejahteraan. Tentu aparat desa dapat kepastian bahwa dia bisa punya status yang tetap sebagai ASN misalnya. Tetapi keinginan itu kemudian dibaca oleh istana sebagai fasilitas untuk mengontrol opini publik kan. Jadi sekali lagi kita sepakat bahwa keinginan untuk memperoleh kesejahteraan itu oke, real itu. Tapi nanti kita harus curiga juga begitu diloloskan kepentingan atau keinginan yang betul-betul masuk akal itu. Karena kita tahu aparat desa itu terbatas penghasilannya dan mesti melayani banyak hal mulai dari orang cerai, orang hamil, orang berkelahi segala macam itu. Jelas dia memerlukan proteksi hidup yang memadai itu. Tapi kalau kemudian ada tukar tambah, oke kami naikkan, tapi kalian mesti pro tiga periode, kalian mesti pro penundaan. Itu yang publik udah curiga. Majalah Tempo misalnya edisi terakhir membongkar soal semacam itu. Tapi bagi kita yang punya semacam insting, tahu bahwa ini adalah orkestrasi itu. Dan setiap kali ada demonstrasi yang melibatkan aparat desa, di belakang kita mulai menduga-duga siapa nama itu. Pak Jokowi pasti, Pak Jokowi akan disebut. Pak Lut pasti, karena Pak Lut banyak kerjaan yang terhubung dengan kepastian kesejahteraan di desa itu. Pak Tito pasti juga, karena dia adalah menteri dalam negeri itu. Intelijen ya mungkin juga, tetapi lebih kecil kapasitas itu. Jadi sekali lagi yang tadi kita bicarakan bahwa mobilisasi itu terlihat mendahului partisipasi itu. Dan ini yang kita anggap bahwa memasuki 2023 pasti yang gelombang semacam ini baru desa nih. Mungkin nanti ada apa namanya nih, dosen juga yang dimobilisasi dengan cara yang sama tuh. Dan semua hal terkait dengan kepastian bahwa keadaan politik kita itu mengarah pada ketidakpastian sebetulnya kan. Jadi kalau masih ada mobilisasi, ada ketidakpastian. Dan dulu kita sebut itu sebagai kebulatan tekad. Tapi pada zaman Pak Harto, kebulatan tekad itu betul-betul didesain secara bahkan dengan fasilitas negara yang transparan itu. Karena semua menteri akhirnya mesti jadi juru kampanye. Kalau sini menteri-menteri kan sibuk untuk cari rezeki akhir periode dan berupaya untuk ada yang mau jadi calon presiden tuh. Nah, sistem ini yang akan memperlihatkan bahwa Pak Jokowi justru cemas karena nggak ada orkestrasi dari menteri-menteri untuk mendukung dia tuh. Karena ketua-ketua partainya kan udah punya agenda sendiri. Nah, karena itu dikerahkanlah aparat pemerintahan yang basisnya sampai ke desa. Jadi ini adalah peralatan Jokowi. Gampangnya begitu kalau kita mau sederhanakan. Jangan lupa subscribe channel Nagari Banget dan aktifkan notifikasinya. Ya, karena itu kita selalu mendorong agar semua proses, baik pemilihan kepala daerah, sampai kemudian sampai presiden itu prosesnya, itu basis legitimasinya sangat kuat. Tidak seperti sekarang justru malah ditunjuk, apa, penunjukan pejabat kepala-kepala daerah, dan juga ada perpanjangan masa jabatan di tingkat kepala desa, dan nanti pada akhirnya ujung-ujungnya kita tahu kok bahwa itu akan perpanjangan masa jabatan, dan itu sebenarnya yang menjadi persoalan sekarang ini. Ya itu teman-teman kepala desa supaya paham bahwa Ya, sebagian besar aktivitas politik itu adalah upaya untuk mendorong perpanjangan yes. masa jabatan. Dan jangan sampai teman-teman di desa itu bergembira untuk hal-hal yang masih nggak ada basisnya tuh, yang betul-betul harus kita perhatikan. Kita menyelamatkan demokrasi hari ini. 9 tahun itu kita bisa atur nantilah.
Tapi jangan sampai tuker tambah 9 tahun itu menyebabkan demokrasi berantakan dalam 9 bulan ke depan. Yes, itu dia. Mungkin ini karena teman-teman desa selama ini kan mereka menfokus pada kepentingan mereka untuk memperpanjang masa jabatan. Mereka tidak tahu bahwa mereka ini bisa saja dimanipulasi untuk tujuan yang lebih gede lagi dan itu membahayakan demokrasi. Saya kira itu concern kita ya, Bung Rocky ya. Betul. Yes, oke. Jadi karena itu kita selalu ingatkan bahwa untuk supaya basis legitimasinya kuat. Thank you. Okay. Jangan lupa subscribe channel Nagari Banget dan aktifkan notifikasinya.